Halo Tribuners, melindungi diri sendiri juga berarti melindungi orang-orang yang kita sayangi. Bersama saya Joy, kita kembali lagi dalam Cakap-Cakap edisi Kesehatan. Tribuners, selama ini orang berpikir kalau vaksin itu hanya untuk anak-anak. Padahal orang dewasa ternyata juga tetap butuh vaksin untuk melindungi diri dari berbagai penyakit. Nah, mulai dari flu, pneumonia, sampai penyakit yang lebih serius, sebenarnya bisa dicegah dengan vaksinasi. Tapi masih banyak nih yang ragu, takut efek samping lah, atau belum tahu harus mulai dari mana. Nah, di Cakap-Cakap kali ini, kita akan ngobrol langsung untuk membahas pentingnya vaksinasi bagi orang dewasa dan menjawab berbagai pertanyaan yang barangkali sering muncul atau yang sedang Tribuners pikirkan. Untuk itu, telah hadir bersama saya di sini Dr. Surya Wijaya dari Klinik Pratama Pilar Medika. Halo dokter, apa kabar? Halo Joy. Baik? Baik. Langsung ready nih kita podcastnya dokter? Oke. Ready ya? Nah dokter, di opening tadi Joy mengatakan kan, kalau vaksinasi itu pada umumnya yang dikenal oleh orang itu untuk anak bayi atau anak-anak ya kan. Ya. Tapi ternyata semakin ke sini orang dewasa juga membutuhkan vaksin. Benar. Kenapa orang dewasa itu masih perlu mendapatkan vaksin dokter? Oke. Jadi gini, vaksinasi pada anak itu kan istilahnya software yang kita analogikan ya, supaya lebih gampang. Jadi kita anggap nih, kita itu ada komputer paling canggih, dengan prosesor paling kencang, kameranya paling bagus, dan lain-lain gitu ya. Tapi softwarenya itu masih tahun 90-an. Oh, sama aja. Kalau vaksinasi anak-anak ya. Jadi kita anggap software antivirus itu vaksin kita pas anak-anak. Vaksin kita yang tahun 90-an, yang tahun 90-an dengan yang zaman sekarang, kan udah beda tuh virus-virusnya. Jadi disitulah kita butuh vaksin-vaksin yang baru, dengan resiko-resiko virus yang baru juga. Gitu. Berarti apakah karena virus-virus itu sekarang udah bermutasi gitu dokter? Bukan seperti itu. Jadi kita kenapa harus update vaksinasi pada dewasa? Jadi faktor resiko suatu penyakit karena suatu virus itu berbeda antara anak dan dewasa. Mungkin anak-anak kan kebanyakan tuh resikonya mungkin dari udara gitu ya. Sedangkan pada usia dewasa mungkin dengan faktor pekerjaan, kemudian faktor resiko pekerja misalnya tenaga kesehatan misalnya, kan misalnya lebih beresiko mengalami hepatitis misalnya. Karena faktor-faktor resiko itulah kita butuh update yang namanya vaksinasi, gitu. Oke dokter. Nah, sedikit ya Joy bertanya ke Pak. Ini kan kita temanya membahas vaksinasi orang dewasa. Nah, tapi Joy ingin bertanya kepada dokter, kan ada aja dokter, udah zaman sekarang pun dia anak bayi nggak divaksinasi, iya kan? Iya. Itu sering Joy lihat berseliweran di media sosial. Nah, gimana jika nanti dia di dewasa, apakah dia harus mengikuti vaksinasi yang wajib didapatkan ketika bayi, atau boleh update langsung yang ke dewasa aja? Kalau untuk yang bayi, ada namanya istilah vaksinasi catch up. Jadi, jika memang diketahui tidak lengkap vaksinasi ketika kecilnya, dan kemudian belum pernah mengalami penyakit akibat yang bisa dicegah oleh vaksinasi tadi itu, maka dilakukanlah vaksinasi catch up. Cuma kan rata-rata sekarang ini kan harusnya vaksinasi anak ini kan udah program pemerintah ya. Jadi harusnya ya mudah-mudahan masyarakat kita juga udah aware kalau bayi dan anak itu kan rentan ya. Dan penyakitnya itu juga berat yang bisa dicegah ini. Misalnya penyakit campak, kemudian penyakit misalnya difteri. Difteri itu kan berat tuh penyakitnya ya. Komplikasinya bisa ke jantung dan ke otak. Ya itu bisa divaksinasi catch up dulu. Kemudian baru kita ikuti jadwal yang vaksinasi dewasanya. Karena kan memang vaksinasi dewasa dan anak itu benar-benar berbeda ya. Jadwalnya itu berbeda. Jadi ya sebaiknya dilengkapi dulu. Sambil jalan vaksinasi dewasa juga nggak apa-apa sih. Berarti
Masih bisa ya, simultan. masih boleh. Bisa. Oke. Nah, apa nih dampaknya bagi produktivitas orang dewasa jika melewatkan vaksinasi rutin, Dok? Rutin ya. Oke. Jadi kita mulai paling sederhana dulu ya. Mungkin yang paling sering orang terkena penyakit itu adalah flu ya paling ya. Influenza. Cuma orang sering masih belum bisa beda ini flu biasa sama influenza itu gimana? Oh, itu berbeda? Iya, itu berbeda. Oke, dokter. Jadi flu itu di dunia kesehatan itu namanya selesma. Nah, selesma itu disebabkan oleh virus yang namanya rhinovirus. Nah, jadi biasanya tuh gejalanya cuma di atas tuh, dia cuma batuk, pilek, hidung berair gitu ya. Sedangkan kalau influenza itu adalah penyakit yang totally different. Ya, dia tuh influenza itu biasa dia infeksinya lebih sistemik. Nah, gimana maksudnya sistemik? Sistemik itu dia sampai muncul gejala demam, kemudian badan sakit-sakit semua, kemudian ngilu-ngilu, nyeri kepala gitu. Jadi sampai bisa pada tahap mengganggu pekerjaan. Jadi sampai mau kerja tidak bisa konsentrasi gitu. Itu mungkin kalau satu orang mungkin nganggapnya bisa sembuh sendiri ya. Influenza ini memang bisa sembuh sendiri. Tapi kalau misalnya kita pikirkan nih, satu kantor, influenza itu kan sangat menular tuh dari udara ya. Satu kantor, satu ruangan tertutup, meeting bareng, otomatis kan satu orang bisa menularkan ke orang-orang lain. Mungkin setengah divisi bakal kena. Jadi mungkin kalau satu orang aja yang kena, ya udah gitu kan, paling cuti 1-2 hari, it's okay. Tapi kalau misalnya sampai kena satu kantor gitu kan otomatis kan akan berpengaruh ya sama produktivitas, kemudian juga produk-produk dari perusahaan juga gitu ya. Otomatis kan impact juga kena ke sana. Oke, dokter. Nah, jadi tertarik nih dengan influenza sama selesma tadi. Oke lah, dapat perbedaannya. Nah, apakah influenza ini nanti dokternya bisa mengakibatkan penyakit yang lebih serius? Koreksi ya, dokter kalau saya salah. Boleh. Dengan barangkali faringitis atau apa itu sinusitis yang sering terjadi. Apakah awalnya sebenarnya dari virus influenza baru terjadilah bakteri-bakteri berkembang biak? Oke. Bisa aja terjadi. Jadi influenza itu kan dia memang penyebabnya lumrah akibat virus ya. Akibat virus. Tapi apakah dari virus ini kemudian bisa menyebabkan infeksi-infeksi lain, faringitis, sinusitis, dan lain-lain. Nah, kita perlu bedakan. Faringitis dan sinusitis itu sebenarnya penyebab utamanya itu adalah bakteri. Ya, bakteri. Nah, jadi bisa aja diawali dengan penyakit influenza ini. Karena influenza ini kan dia virus ya, jadi otomatis kan sistem pertahanan kita akan menurun akibat infeksi ini. Sehingga kuman yang tadinya mungkin udah ada di sana tuh, bisa jadi komplikasi ke infeksi sekunder istilahnya, infeksi sekunder. Jadi infeksi setelah infeksi sebelum influenza tadi. Jadi karena penurunan ketahanan tubuh kita, akibatnya timbullah komplikasi-komplikasi dari infeksi bakteri tadi, yang kemudian menyebabkan faringitis, sinusitis, dan lain-lain. Makanya biasa dokter kan tuh, biasa kalau flu kan paling cuma kasih obat yang sifatnya meredakan gejala. Meredakan gejala, kalau misalnya nggak sembuh-sembuh nih, nah itu mungkin udah ada infeksi sekunder. Biasanya gejalanya tuh bisa aja dahaknya jadi warna hijau, atau ingusnya jadi warna kehijauan gitu ya. Itu menandakan, oh mungkin ada infeksi bakteri gitu. Disitulah baru diperlukan antibiotik. Nah, jadi antibiotik ini nggak sembarangan dikasih juga. Bukan kayak awal flu cuma hidung-hidung berair langsung dapat antibiotik. Kita harus jaga itu juga. Supaya jangan sampai timbul resistensi antibiotik gitu. Jadi dokter, sebenarnya seberapa akurat nih vaksinasi influenza bagi orang dewasa untuk mencegah influenza tersebut? Jadi kalau misalnya udah vaksinasi, itu pasti proteksinya udah di atas 90%. Jadi kalau misalnya pun terinfeksi, gejalanya itu tidak sampai mengganggu produktivitas kita. Mungkin gejala bakal jatuhnya kayak flu biasa aja, kayak cuma batuk pilek udah selesai. Nggak sampai yang tadi saya bilang di awal tadi, sampai keringat dingin, demam, kemudian badan sakit-sakit semua, nyeri kepala, sampai sulit berkonsentrasi dan sulit bekerja. Saat ini dokter, khususnya dokter kan melayani di Kota Medan. Udah banyak nggak sih dok orang-orang aware terhadap vaksinasi influenza ini? Kalau untuk awareness mungkin sudah ada ya. Mungkin sudah banyak yang pagi kayak kemarin 3 bulan atau setengah tahun inilah, kan lagi naik-naiknya tuh kasus influenza. Nah pas itu banyak tuh pasien-pasien yang datang untuk vaksinasi influenza.
Karena ya memang influenza kan sangat mengganggu ya, mengganggu pekerjaan, dan kemudian mungkin di 1 bulan kena, bulan-bulan berikutnya 2 bulan kemudian kena lagi. Padahal virusnya sama ya. Virus influenza ini dia ada beberapa jenis. Jadi mungkin kalau udah terkena sekali bisa aja beberapa bulan berikutnya kena lagi. Oh, gitu. Seperti itu. Jadi dokter, kalau misalnya pasien sinusitis disarankan nggak dok untuk vaksin influenza? Yeah, of course. Karena kan kalau misalnya udah ada sinusitis kan berarti kan flow dari mukus, dari aliran mukus lah kita istilahnya bilangnya, ingusnya itu kan pasti udah terganggu tuh. Jadi sangat butuh. Jadi supaya jangan sampai sinusitis tadi itu, sinusitis kan peradangan di sinus ya. Jangan sampai terjadi infeksi lagi di situ yang kemudian memperberat nyeri dari sinusitis tadi itu. Paham. Ya mungkin bagi Tribuners ya yang mengalami sinusitis yang udah memang pasti, apalagi yang udah operasi barangkali ya dokter, boleh banget nih untuk cek and recheck mengenai vaksinasi influenza. Nah, tapi dok, selain flu ada juga vaksin apa nih? Pneumokokus ya. Ini cukup asing nih sama Joy. Sebenarnya apa bedanya pneumonia, paru-paru basah yang disebabkan bakteri dan juga pilek biasa? Jadi gini, kalau misalnya virus itu kan kita istilahnya self-limited disease ya. Jadi bisa sembuh dengan imun kita sendiri. Nah, sedangkan kalau pneumokokus ini dia disebabkan oleh bakteri. Nah, pada umumnya infeksi kayak pneumokokus ini nggak bisa tuh sembuh sendiri dan butuh antibiotik. Nah, dan pneumokokus ini manifestasinya juga lebih berat. Kenapa? Kalau misalnya infeksi virus influenza tadi misalnya, dia tuh mungkin kalau gejala pernafasan ini cuma di bagian atas, batuk, pilek, nyeri tenggorokan. Nggak sampai sesak nafas, nggak sampai gagal nafas gitu ya. Sedangkan kalau pneumonia ini, apalagi pada populasi yang beresiko, misalnya lansia, kemudian pasien-pasien dengan komorbid, misalnya diabetes, gitu ya, itu akan lebih berat manifestasinya dan bisa sampai komplikasi, komplikasi sampai infeksi darah, infeksi darah tuh atau istilahnya sepsis istilahnya. Nah, kalau misalnya udah jatuh ke sepsis, itu penyembuhannya akan sudah lebih sulit penanganannya, gitu. Disinilah peran vaksinasi tadi. Nah, kenapa kita pada populasi yang beresiko tadi, misalnya dengan komorbid seperti diabetes gitu ya, dan pasien-pasien lansia itu sangat direkomendasikan untuk diberikan vaksinasi pneumokokus ini, gitu. Jadi, nah balik ke influenza tadi. Jadi influenza ini juga penting pada lansia. Kenapa? Seperti yang saya bilang tadi, influenza itu kan bisa menurunkan pertahanan kita. Nah, pertahanan otomatis. Pneumokokus tadi ini kan juga ditularkan dari udara nih. Jadi otomatis pada usia-usia lansia yang dia notabene sebenarnya imunnya udah turun, ditambah lagi dengan infeksi influenza misalnya, otomatis dia akan sangat rentan untuk masuk tuh pneumokokus tadi yang dia tuh pneumokokus itu sampai ujung tuh, sampai alveolusnya tuh bisa penuh cairan. Kayak dahak tapi di alveolus, di balon-balon gelembung-gelembung udara paru kita. Akibatnya apa? Paru kita susah ngembang. Nah, itulah sering pasien dia sesak nafas. Itu kan kadang kita kasihan ya. Kayak pasien-pasien udah lansia terus nafasnya susah. Kayak istilahnya kita tenggelam. Tenggelam di badan sendiri gitu ya. Kalau udah seperti itu terjangkit dokter, pengobatannya gimana? Apakah harus operasi? Enggak, kalau sampai operasi enggak. Biasa kalau penanganan untuk pneumonia itu biasa sih ada scoringnya ya. Jadi itu kalau misalnya memang ada indikasi rawat inap, biasa dia rawat inap. Dan misalnya apakah pasien ada gagal nafas atau enggak. Jika gagal nafas mungkin akan butuh alat bantu nafas ya, butuh ventilator gitu. Dan penanganannya itu paling biasa antibiotik, kemudian penanganan supaya jangan sampai komplikasi lah. Tapi berjangka juga ya dokter? Ya, berjangka. Dan ya pasti otomatis kalau misalnya sudah sampai jatuh ke pneumonia, ya pasti cost-nya akan tinggi kan. Kayak misalnya ventilator itu kan otomatis sudah per hari ya. Ventilator kan per hari berjuta-juta. Jadi kalau saya kayak bisa 1 minggu aja kita anggap pasien itu harus masuk ICU dan karena dapat ventilator tadi ya. Itu udah berapa puluh juta yang akan habis. Sedangkan padahal penyakit ini bisa dicegah sebenarnya supaya jangan sampai pneumonia. Dengan ya vaksin yang notabene lebih murah ya cost-nya ya, dengan benefit-nya gitu. Oke dokter, di sini Joy ada ngelihat vaksinasi dewasa, ada influenza, hepatitis B, HPV, pneumonia, demam berdarah. Nah, ini yang lagi
lagi gencar dibicarakan. Dia penasaran nih dengan HPV. Okay. Nah, HPV ini kan sering dia diidentikan dengan mencegah kanker serviks pada wanita. Benar. Nah, untuk wanita udah dapat pembelajarannya. Gimana? Apakah laki-laki perlu juga mendapatkan vaksinasi HPV, Dok? Nah, ini nih. Vaksin HPV ini mungkin masih gender bias ya. Iya. Orang masih sering mikirnya pentingnya cuma di perempuan gitu ya, untuk menjaga kanker serviks. Sedangkan laki-laki nggak perlu lah, kan laki-laki nggak punya serviks gitu ya. Iya. Padahal sebenarnya laki-laki itu juga penting divaksinasi. Kenapa? Karena strain dari jenis virus ini ya, itu kan banyak jenisnya. Ada strain tertentu yang dia tuh bisa menyebabkan pada laki-laki itu menyebabkan kutil kelamin misalnya. Oh, kutil kelamin, oke. Yes. Kutil kelamin itu kan dia penyembuhannya susah ya, dan sangat menyakitkan penanganannya. Nah, ya. Kemudian selain karena penyebab kutil kelamin itu, HPV ini juga bisa menginfeksi pria, tapi tidak memunculkan gejala. Justru lebih parah nggak nampak justru gejalanya. lebih takut dong. Iya. Nah, jadi partner seksualnya kan jadi beresiko. Iya. Ya. Nah, disitulah pentingnya vaksinasi ini. Jadi supaya laki-laki ini tidak menjadi reservoir, tidak menjadi pembawa gitu ya bagi pasangan seksualnya. Gitu sih. Dan selain manfaat tadi, menjaga kutil kelamin, kemudian supaya tidak menjadi pembawa. Selain itu, HPV pada pria sebenarnya juga bisa menyebabkan kanker. Kanker salah. apa, dokter? Kan kalau pada wanita kanker serviks ya. Nah, pada laki-laki bisa aja menyebabkan kanker anus, bisa kanker orofaring, bisa aja. Oke, dokter. Nah, ini juga bakalan banyak stigma lagi, Dok, mengenai vaksin HPV ini. Contoh, ya kami kan saya cuman berhubungan seksual dengan pasangan saya gitu. Saya nggak jajan-jajan nih di luar, dokter. Apakah saya wajib mendapatkan vaksin HPV ini? Karena kan yang kita tahu kayak kanker serviks pada umumnya, yang diketahui oleh banyak orang awam itu ditularkan, bisa terjangkit melalui hubungan seksual atau air ya? Dari cairan tubuh. Cairan tubuh orang yang terjangkit. Itu gimana, Dok? Oke. Jadi HPV ini kan penularannya memang ya dari seksual transmitted ya pada umumnya ya. Jadi disinilah letak vaksinasi ini kenapa penting. Karena HPV ini dia menginfeksi itu nggak langsung muncul gejala. Dia itu diam-diam aja di dalam. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, dia pelan-pelan bermutasi. Dia menyebabkan sel-sel itu nggak bisa mati. Akibat sel-sel nggak bisa mati apa? Di dalam timbullah cancer. Nah, jadi kan ini adalah istilahnya penyebab cancer yang kita udah tahu. Karena rata-rata cancer itu tidak diketahui ya penyebabnya masih ya. Salah satu yang kita udah ketahui ya ini HPV dan hepatitis B nanti kita bahas ya. Jadi HPV ini dia pelan-pelan aja di dalam, tidur dia di dalam. Tapi dia sama kita nggak ada gejala memang. Perlahan-lahan, barulah tiba-tiba berdua udah staging yang parah gitu. Berarti walaupun memang nggak ada partner seksual yang lain, tetap sebaiknya vaksinasi gitu ya. Walaupun partner seksual mungkin cuma satu tahunnya ya. Ya, itu tetap ya. Disitulah kita pentingnya jaga diri ya. Istilahnya kayak software tadi. Mungkin kita beli komputer mahal-mahal gitu ya. Tapi softwarenya pengamanannya nggak ada. Mau nggak beli komputer itu? Kan nggak kan. Istilahnya kita bandingkan badan kita seperti itu. Misalnya nih, kayak iPhone terbaru, mahal tuh berapa puluh juta, tapi rupanya gampang dihack. Siapa yang mau beli iPhone? Iya, betul. Nah, gitu istilahnya. Kita lakukanlah sama kayak badan sendiri, lakukanlah seperti itu gitu ya. Oke, dokter. Nah, apakah laki-laki dan perempuan jika mendapatkan vaksin HPV ini sama dosisnya, Dok? Sama kok. Berapa dosisnya. kali, dokter? Jadi tetap 3 kali ya HPV. Dan selain itu ya, saya mau tambahkan juga, jika sudah vaksinasi HPV bukan berarti stop screening pap smear ya kalau pada wanita. Kan pada wanita tuh ada namanya screening pap smear. Nah, vaksinasi ini tidak menggantikan kewajiban pap smear tadi. Kan kita nggak tahu nih pada usia pertama istilahnya berhubungan seksual pertama kali tuh atau ketika masih usia belum matang itu lebih beresiko untuk mengalami infeksi HPV tadi, sorry. Karena memang serviksnya itu belum berkembang secara sempurna, jadi dia lebih beresiko terinfeksi HPV tadi. Jadi disitulah pentingnya vaksinasi itu sedini mungkin, sebisa mungkin sebelum melakukan hubungan seksual pertama. Justru sebelum melakukan, gitu. Disitulah pentingnya HPV tadi itu.
vaksinasinya. Nah, apakah HPV ini dok juga bisa mencegah penyakit kista pada wanita? Oh, kalau penyakit kista itu berbeda sih. Nah, Oh. penyakit kista itu kan biasa sering kali itu kan karena hormonal dan juga lifestyle ya. Dia itu bukan karena virus. HPV ini kan dia virus yang udah diketahui lah memang penyebab kanker tadi. Start umur berapa nih dokter baiknya? Dari usia remaja. Remaja udah boleh. Dan ya sampai dewasa sampai 45 tahun kalau pada wanita. Cuma kalau bisa sedini mungkin itu lebih baik. Sedini mungkin. Sedini mungkin. Dan kalau saya udah punya pasangan yang bisa belum vaksinasi juga, sebaiknya bawa sama pasangannya. Ya, bujuk. Gitu. Oke, dokter. Bareng. Dokter tadi mengatakan ada screening rutin untuk pap smear. Nah, itu dok, dia berapa bulan sekali atau tahun? Oke. Jadi sebenarnya kalau pap smear itu kan dia fungsinya untuk mendeteksi sel-sel yang udah berubah atau kita sebutnya lesi prakanker gitu ya. Jadi kita supaya tahu nih tadi sel-sel tadi itu udah berubah belum nih? Udah mulai bermutasi belum nih? Nah, jadi kita pantau tuh. Dan rekomendasi itu minimal setiap 3 tahun. Setiap 3 Nah, tahun. jadi supaya kita pantau tuh. Jadi jangan sampai udah staging berat baru ketahuan gitu. Jadi supaya ketahuannya lebih dini, jadi otomatis ya penanganannya bisa lebih cepat dan mungkin ya bisa reversible lah gitu ya masih. Oke dokter, selain tadi kita udah bahas influenza, baru yang kedua HPV, ini masih banyak ini pembahasan kita. Dan yang ketiga Joy mau nanya tentang hepatitis B ya. Yang Joy dulu pelajari hepatitis B ini menyerang hati, di mana hati ini adalah fungsinya sebagai penawar racun. Dan ternyata ini bisa dicegah sekarang ya dok, penyakit ini. Iya benar. Itu gimana? Oke, jadi kenapa kita penting nih vaksin hepatitis B ya? Karena hepatitis B ini kan penularannya itu melalui darah, kemudian melalui cairan tubuh, bisa juga sexually transmitted. Atau misalnya pada pekerjaan beresiko nih, misalnya pada tenaga kesehatan yang banyak pegang jarum suntik, atau misalnya pada pasien-pasien yang hemodialisis misalnya. Itu kan resiko tinggi terinfeksi hepatitis B. Nah, setelah pasien misalnya tertular nih hepatitis B, dia itu tidak langsung memunculkan gejala. Nah, di sini letak bahayanya. Karena dia diam di dalam tubuh, kemudian menularkan ke yang lain-lain. Karena nggak tahu kalau udah ada. Iya. Nah, ketahuannya pas kapan? Ketika sudah mulai sirosis. Sirosis itu apa, dokter? Sirosis itu adalah hatinya itu udah mulai mengeras. Jadi sel-selnya itu udah nggak berfungsi. Ketahuannya dampaknya kepada tubuh kita kapan dia? Ini udah sirosis nih, ya sinyalnya. Gejala, kalau misalnya sirosis tuh biasa gejala misalnya kuning. Penyakit kuning ya, badannya udah mulai kuning, kemudian perutnya membesar atau asites ya. Disitulah biasa rata-rata pasien udah baru tahu ada hepatitis B. Atau pasien sering juga yang karena penyakit lain nih misalnya screening untuk praoperasi. Nah, screening praoperasi kan biasa dicek tuh hepatitis B. Nah, di situ baru ketahuan. Padahal selama ini nggak ada gejala, sehat-sehat aja gitu ya. Oke, berarti melalui screening atau MCU dia bisa ketahuan dok? Bisa aja kalau memang di MCU-nya ada. Cuma kan rata-rata kan hepatitis B belum tentu ya masuk ke program MCU-nya. Oh, gitu. Seperti itu. Dan dampaknya kalau hepatitis B ini bisa yang paling fatal apa dok? Paling fatal ya sampai kanker. Bisa kanker hati? Ya, kanker hati, benar. Dan proses penyembuhannya? Dan itu udah rata-rata udah irreversible sih. Kalau misalnya udah sampai kanker kan udah akan sangat sulit ya. Nama kita udah tahu kalau kanker itu kan prognosisnya kurang bagus. Ya quality of life juga pasti sangat terganggu, cost-nya tinggi. Jadi ya selagi masih bisa kita cegah, kita masih sehat, ya lebih baik sih vaksinasi. Terutama pada populasi yang beresiko. Oke dokter, nah kalau misalnya hepatitis B ini kan udah mengganggu hati ya, yang mana kita tahu itu adalah organ vital sebagai penawar racun. Iya, sebenarnya fungsi hati itu banyak. Kan hati itu kan besar ya. Jadi dia juga fungsinya sebagai pencernaan, kemudian mensintesis obat, kemudian vitamin dan lain-lain. Bantu sintesis pematangan darah juga. Jadi banyak fungsi dari hati ini. Jadi jagalah hati. Jangan kau sakiti. Jadi kok jadi nyanyi. Jadi jagalah hati. Bagus-bagus, jangan sampai rusak gitu. Mensintesis obat. Ya obat kita makan itu biasanya di metabolisme dulu di hati. Ya supaya bisa aktif baru bisa ke seluruh tubuh untuk bekerja. Kalau sudah hepatitis B dok, jadi pengobatannya? Jadi rata-rata kalau kita pusingnya tuh kalau pasien-pasien misalnya udah sirosis nih, pasti dokter itu
akan lebih sulit memilih obat-obat yang supaya tidak semakin merusak hati gitu ya. Nah, disitulah letak trikinya kedokteran ini. Jadi kita harus lihat juga risk and benefit di pasien. Apakah obat ini lebih beresiko atau justru lebih memberi manfaat? Kita harus pertimbangkan yang memang manfaatnya lebih besar. Gitu. Oke dokter, lantas bagaimana nih dok kalau semisalnya kita memiliki sanak saudara atau kenalan atau partner kita yang sudah pernah terjangkit hepatitis B, langkah apa yang harus kita lakukan? Oke, jadi langkah apa yang harus kita lakukan? Jadi kalau misalnya ada sanak saudara yang sudah terketahuan nih hepatitis B, gitu ya. Ya otomatis ya sanak saudara tadi itu harus mendapatkan penanganan ya, penanganan yang sesuai ke biasa dokter penyakit dalam kalau misalnya hepatitis ya, ke dokter penyakit dalam. Kemudian sanak saudara yang belum kena nih boleh tuh screening apakah ada juga nih hepatitis B di saudaranya gitu. Jadi ya screening aja hepatitis, ada namanya pemeriksaan HBsAg. Nah, HBsAg ini untuk tahu apakah sudah ada virus di dalam gitu. Jadi kalau misalnya belum ada virusnya di dalam, sebaiknya lakukanlah vaksinasi. Karena kan ya pasti beresiko juga ya. Oke dokter. Nah ini jadi banyak pertanyaan Joy, karena Joy suka bertanya yang seperti ini. Kalau semisalnya hepatitis B menyerang ibu hamil, mungkin nggak dok? Mungkin. Oke. Mungkin aja. Apa dampak terhadap anaknya dokter? Ya otomatis ya bisa jadi mewariskan juga anaknya hepatitis jadi mewariskan, juga. Ya. Jadi mewariskan virus tadi juga bisa aja. Oke dokter. Jadi makanya istilah sekali lagi untuk vaksinasi. Vaksinasi karena ya harganya jauh lebih murah dibanding kalau udah berobat. Ya, udah berobat, bukan masalah berobat aja sih, costnya mungkin ya uang bisa balik ya. Cuma kan kalau udah sampai organ kita rusak, kita mau bayar berapapun udah nggak bisa balik seperti normal gitu loh, istilahnya gitu. Oke dokter. Nah ini juga ya yang banyak beredar. Indonesia ini kan terkenal nih dokter dengan jajanan kuliner yang enak. Dan ya kita tahu ada aja risiko tipes yang mengintai ya di makanan yang enak-enak itu. Nah kapan nih waktu yang tepat bagi orang dewasa untuk mendapatkan booster vaksin tifoid atau apa nama tipes? Ya vaksin ya oke. Jadi kan kita sangat beresiko ya. Indonesia itu endemis tifoid. Jadi bakal orang luar aja kalau bisa datang ke Indonesia tuh, kayak misalnya di Bali atau gimana, pasti mereka sering travel vaksin itu vaksin tifoid dulu. Karena saking beresikonya kita. Jadi tifoid ini kan dia penyakitnya mungkin ya beberapa orang mungkin cuma diare gitu ya. Diare, kemudian mual muntah, udah selesai. Cuma kan ada juga yang beresiko bisa sampai demam tinggi, kemudian sampai harus dirawat inap, dehidrasi dan lain-lain. Nah, jadi tifoid ini memang udah ada vaksinnya, dan itu dilakukan tiap 3 tahun sekali vaksinnya. Dan teknologi terbaru bahkan udah ada yang cukup sekali seumur hidup. Jadi kan dia ada vaksinnya, ada yang konjugat, ada yang polisakarida. Ada 2 jenis tuh. Kalau yang polisakarida dia itu cuma ambil dari bagian kapsul dari bakterinya, jadi cuma sebagian aja. Nah ada juga yang konjugat. Nah konjugat ini dia ada protein pembawa lagi, jadi supaya imun kita tuh dirangsangnya lebih kuat. Jadi cukup cuma sekali seumur hidup gitu. Nah, apalagi kalau zaman sekarang nih ya, kita kan lagi program MBG ya. Nah, jadi sebenarnya vaksin tifoid ini sangat disarankan bagi orang-orang yang kerjanya di F&B. Di F&B, kemudian food handler ya, yang megang makan, yang masak. Itu sangat penting sebenarnya untuk vaksin tifoid. Karena pada beberapa orang, tifoid ini cuma carrier, dia itu sebagai carrier aja. Dia itu nggak bergejala. Cuma dia bisa menularkan ke orang lain. Gitu. Itu yang kita bahaya. Apalagi pada orang-orang yang memang kerjanya megang makanan, apalagi megang makan yang massal gitu ya. Belum lagi kan sekarang zaman MBG itu kan anak-anak ya, anak-anak yang dapat makannya itu juga seharusnya diprogram tuh sama pemerintah mungkin ya. Nggak tahu sekarang udah ada atau enggak, saya nggak tahu ya, tapi mungkin nggak ada sih. Berarti lebih bagus lagi sebenarnya mungkin para pekerja MBG, yang memang F&B, catering, F&B, chef, itu sebaiknya sih vaksinasi tifoid. Perlu kayaknya itu maksud Joy gini, kalau misalnya memang memasuki dunia kerja F&B kuliner, itu
untuk dicari tahu apakah sudah vaksin gitu. Bener, harusnya menjadi syarat ya. Iya, betul, serius. Iya. Karena kan kita memang Indonesia kan besar ya, belum lagi street foodnya kan banyak gitu ya. Mungkin kalau street food kita akan sangat sulit lah ya, kan memang mungkin marginnya sedikit gitu ya. Cuma kalau misalnya udah bisnis-bisnis besar, kemudian yang restoran, SPPG gitu ya, terus sebaiknya sih memang food handlernya direkomendasikan untuk dapat vaksin tifoid supaya tidak menularkan ke makanan tadi. Kan memang tifoid ini kan ditularkan melalui makanan. Jadi ya sebisa mungkin yang megang makanan ya harus higienis dan sebisa mungkin tidak menularkan tifoid tadi. Oke. Gitu. Nah, tifoid ini bisa menular melalui air liur nggak, Dok? Bisa. Karena dia kan dari makanan tuh, dari air liur bisa aja. Siapa nih yang suka satu makanan, satu minuman? Sharing makanan-minumannya. Yang kita kadang nggak tahu ternyata dia carrier ya. Saya bukan itu aja sih, belum lagi kalau misalnya kayak lalat. Lalat kan kita nggak tahu akan hinggap atau enggak ya. Mungkin lalatnya habis dari kotoran mana gitu ya, yang ada tifoidnya. Kemudian bawa hinggap di suatu makanan, itu yang bikin tifoid bisa juga. Makanya seringkali kan orang ketika ditanya tuh, ada riwayat jajan nggak? Jajan di luar gitu ya. Mungkin pasti jawabnya ada ya. Cuman nggak tahu juga sebenarnya exactly penyebab dari makan yang mana gitu yang menyebabkan. Kan dia itu ada masa inkubasinya beberapa hari baru timbul gejala gitu. Jadi itulah pentingnya kenapa ya kita kan tahu ya F&B kita mungkin nggak semuanya lah yang udah hygiene dan menjalankan program vaksinasi tadi. Jadi ya baiknya ya kita yang mungkin nggak kerja di F&B pun ya bagusan vaksin aja supaya jangan sampai menjaga diri jangan sampai jatuh ke tifoid juga. Walaupun ya penyakitnya mungkin ya nggak sekarang ini ya penata laksananya pun udah tepat gitu ya, cukup antibiotik dan lain-lain, memang bisa disembuhkan kalau tifoid. Cuma kan ya sebaiknya jangan sampailah ke sana. Karena juga kalau nggak enak ya, kayak pas tifoid makan semua nggak enak, semua jadi tawar. Apa namanya? perut begah kayak gitu, bisa merontokkan rambut juga loh dokter. Iya. Pengalaman kayaknya ya. Iya, saya kemarin mama kayak gitu sampai rambutnya rontok dan kayak inilah sedikit cerita ya dok, Joy sharing lah di sini. Hari itu 1 bulan di opname sampai udah pasang NGT ya namanya. Benar. Oke, udah pasang selang itu dan udah sampai dirujuk dari rumah sakit daerah ke kota. Kebetulan saya orang rantau perapat dokter. Yang dipermasalahkan adalah ususnya. Barangkali penyakit di usus. Jadi, dia nggak tahu apakah sebuah kelalaian atau tidak. Ketika dicek darah, dok, memang di situ udah terverifikasi tipesnya itu 6. Kan itu ada yang level-levelnya kan. Level 6. Baru kayak, itu nggak tipes, dok, gitu juga kan kita tanya. Baru dibilang, kalau semisalnya daya tahan tubuh lagi rendah, memang mungkin aja jadi kena tipes, katanya kayak gitu. Denial lah ini dok, dibawalah ke Medan dengan pengobatan khusus jadinya diagnosanya. Ternyata sampai Medan dibilang apa? Ini tipes. Jadinya tipes itu karena nggak mungkin diagnosanya mama pada saat itu bukan yang demam parah dok. Ternyata bisa juga ya dok. Mungkin kalau di situ kalau yang di kasus itu kan yang diperiksa di daerah. Yang diperiksa tadi itu di awal, yang positif 6 itu kan dia antibodi dari tifusnya. Antibodi mungkin di awal-awal tuh antibodinya belum tinggi, kumannya udah ada, cuma antibodinya belum tinggi, jadi cuma positif 6. Jadi itu kalau positif 6 tuh biasa masih borderline. Jadi masih memang ragu-ragu. Cuma mungkin dokternya pasti udah tata laksana juga untuk tifoidnya. Baru di Medan mungkin lebih naik lagi tuh antibodinya. Udah mulai nampak nih. Udah mulai nampak. Barulah dokternya bisa lega. Ini demam tifoid. Cuma biasa sih kalau kita demam di awal pasti paling sering di Indonesia ya. Kalau misalnya demam, gejala demam tuh pasti diagnosis banding. Ada namanya diagnosis banding. Jadi kita bandingkan lagi gejalanya. Apakah misalnya biasa paling sering itu DBD atau enggak tifoid. Kalau yang penyebab demam ya, demam tinggi. Jadi rumah sakit bisa didirikan aja dulu. Seperti itu. Jadi tapi tetap laksana pasti. Itu juga bisa menjadi masukan bagi Tribuners yang mungkin masih ragu-ragu dokter untuk vaksin. Nah, ini ada juga tadi dokter bilang DBD ya. Nah, DBD ini kan juga sering bahkan dulu sempat mengancam nyawa ya dokter. Ini vaksinasinya bagaimana? Jadi vaksinasi DBD ini kan terbilang masih baru ya teknologinya ya. Masih baru, Masih baru beberapa tahun terakhir. Beberapa tahun terakhir memang vaksinasi. Jadi mungkin orang mikir nih, kalau saya udah pernah kena DBD, kira-kira saya masih perlu nggak
untuk vaksinasi. Iya. Justru semakin perlu. Kenapa? Karena DBD itu kan ada 4 serotipe. Oke. Bahkan sekarang katanya udah ada 5. Nah, ketika seseorang terkena serotipe yang berbeda, itu ada namanya antibody dependent enhancement. Maksudnya apa nih? Teknis banget ya istilahnya. Iya. Nah, jadi ada ketika sudah terinfeksi satu jenis virus, virus dengue tadi itu misalnya dengue 1, kita sebut den 1 ya. Nah, ketika dia terkena den 2 atau 3 atau 4 tadi, dia akan semakin parah gejalanya. Bisa seperti apa, Dok? Karena respon imun kita itu semakin kenceng dibanding infeksi pertama tadi. Mungkin infeksi pertama tadi dia masih kenalan tuh. Oh, ini virus berbahaya, PDKT. Tapi pelan-pelan PDKT dulu. Nah, yang udah kedua nih, toksik tuh virus tadi yang pertama tadi. Hajar gitu langsung. Jadi otomatis inflamasi peradangan tubuh kita itu lebih tinggi. Disitulah justru bisa jadi infeksi dengue berat, sampai ke dengue shock gitu ya. Sampai yang tensinya turun dan lain-lain. Nah, justru di situ pentingnya vaksinasi tadi supaya jangan sampai terkena virus yang berbeda terus malah jatuhnya dengue-nya semakin berat. Gitu. Kalau misalnya udah terkena DBD itu memungkinkan nggak, Dok, kalau sampai pendarahan? Yes. Justru di situ makanya istilahnya demam berdarah dengue. Kirain berdarahnya itu karena nyamuk. Enggak. Justru, jadi kan kita bedakan tuh demam dengue. Ada namanya demam dengue sama ada demam berdarah dengue. Nah, dia dibedakan itu dari istilahnya ada plasma leakage. Jadi plasma leakage itu kebocoran cairan. Jadi cairan tubuh kita yang harusnya di dalam pembuluh darah tuh bocor ke sekitarnya. Itulah yang kemudian bisa menyebabkan manifestasi perdarahan, gusi berdarah, mimisan, kemudian bisa jadi sesak nafas, bisa efusi pleura istilahnya. Jadi ada cairan di paru, kemudian bisa aja jadi asites dan lain-lain. Jadi komplikasi ya, Dok? Yes, jadi komplikasi karena respon imun tadi. Yang tadinya virusnya harusnya slow aja hadapinya, tapi dihadapinya ya berlebihan. Jadi ada di situ, dia mirip COVID. Jadi ada badai sitokin jadinya. Jadi kayak ada badai sitokin. Jadi virus yang tadi ya sebenarnya udah kenalan nih, cuma antibody tadi nggak bisa matikan virusnya. Jadi akibatnya terjadilah respon yang berlebihan tadi. Itulah yang kemudian menyebabkan manifestasi yang lebih berat. Gitu. Disitulah letak masuk nih vaksinasinya. Jadi supaya diblok tuh keempat serotipenya, jangan sampai dia udah kenalan dulu nih 4 serotipe. Oh ya udah, kita bisa lawan bareng. Jadi jika terkena pun nggak menyebabkan gejala berat. Nah, DBD ini kan disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti ya? Iya, ditularkannya melalui itu. Melalui nyamuk. Ya. Ada juga, Dok, malaria. Oh ya. Malaria itu juga dari nyamuk? Yes, malaria dari nyamuk. Cuma dia nyamuk yang berbeda. Kalau misalnya malaria tuh, dia tuh nyamuknya Anopheles. Nah, nyamuk Anopheles ini biasanya seringnya itu di kayak kebun-kebun sawit. Oh, iya. Itu seringnya di situ tingginya kalau malaria, daerah-daerah endemis. Nah, pembeda dari DBD sama malaria ini terhadap pasien apa, Dok? Dari pola demamnya itu berbeda. Manifestasi klinisnya juga berbeda. Lebih seringnya sih kalau misalnya dari kasus yang saya temui ya, rata-rata sih malaria cukup jarang ya kalau di Medan ya. Biasa sih kami anamnesis tuh, history taking, memang ada riwayat berpergian ke daerah endemis malaria tuh, misalnya di Papua. Atau misalnya kalau di sini daerah Batubara misalnya, daerah Batubara, Asahan, itu angka malaria tinggi ya, endemis di sana. Jadi kita biasa ada tuh, pasti ada riwayat ke sana, baru bisa ada infeksi malaria. Jadi demamnya tuh beda, pola demamnya. Kalau misalnya dengue itu demamnya tuh biasa tinggi tuh. Nah, kalau malaria dia ada fase demamnya tinggi, ada turun beberapa hari, normal, tinggi lagi. Jadi beda ini. Pelajaran baru juga. Nah, Dok, ini udah kita bahas ya hampir semua vaksinasi yang udah kita lihat di belakang ini. Tapi, Dok, bagi orang dewasa ya, mungkin tahu kalau aku nanti divaksin, efeknya ke tubuhku apa? Nanti aku pegal-pegal, nanti aku demam, jadi nggak bisa kerja, dokter. Justru disitulah letak ininya ya, teknologi sekarang. Nah, teknologi vaksin sekarang itu sangat diminimalisir lah KIPI ini. Coba kan memang ada pasien-pasien mungkin yang lebih sensitif, ya bisa lah sampai demam, kemudian pegal-pegal di daerah suntikan, gitu ya. Jadi kan sekarang ini rata-rata ya vaksin sebisa mungkin lah dikembangkan teknologi supaya jangan sampai KIPI. Nah, kita itu sebutnya KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah,
Jadi yang paling mainstream itu nyeri tempat suntikan. Cuma itu biasa kita edukasi juga ke pasien. Ya mungkin akan terjadi. Kayak kita mau suntik obat biasa aja, ada aja kemungkinan nyeri tempat suntikan ya. Kemudian demam. Kalau demam itu kan ya respon imun kita ya. Respon imun kita untuk menghadapi ya antigen tadi. Antigen itu kan dari vaksin tadi itu kan supaya kenalan tuh. Jadi timbullah peradangan yang kemudian menyebabkan demam. Cuma itu ya paling 1 hari udah resolve lah biasanya. Nggak sampai yang nggak bisa kerja nggak. Nah, kemudian saya mau tekankan juga nih, KIPI kita harus bedakan juga sama kejadian yang koinsiden. Itu apa, Dok? Koinsiden maksudnya gimana? Misalnya nih, seseorang sehat, bisa aja kan tiba-tiba mengalami stroke. Nah, seseorang yang sehat, normal-normal kayak kita nih, bisa aja kan tiba-tiba serangan jantung. Nah, apa ceritanya kalau misalnya nih, pasiennya stroke nih, tapi rupanya dia 3 minggu lalu baru vaksinasi. Apa yang dibilang orang? Karena vaksin. Nah, itu jadi kita harus bedakan di situ. Jadi resiko yang orang normal dengan vaksinasi itu sebenarnya sama. Jadi harus kita bedakan koinsiden dan KIPI. Ya kan vaksinasi itu juga penelitiannya panjang ya, puluhan tahun. Jadi dia juga sudah istilah di trial di ratusan ribu orang gitu. Jadi kita harus, jadi makanya dokter itu selalu mengedukasi juga ya, bahwa ya memang ada namanya istilahnya koinsiden, kejadian yang memang udah seharusnya terjadi walaupun tanpa vaksin tadi ya bisa aja terjadi gitu. Jadi kita harus bedakan. Jadi belum ada kayak vaksin menyebabkan ini sebab akibatnya belum ada. Kayak penelitian yang menyebabkan vaksin ini menyebabkan stroke, vaksin ini menyebabkan ini, harusnya enggak ya. Jadi harus dibedakan. Jangan kayak misalnya kadang anti vaksin kan ngambil celah itu ya. Kata si A, kata si B, saudaranya ini, saudaranya itu. Vaksinasi cewek itu malah stroke, vaksinasi itu malah serangan jantung. Padahal kan itu sebenarnya ya, walaupun dalam kondisi normal, itu bisa aja terjadi. Gitu. Itu pelajaran baru ya? Iya. Yang mungkin selama ini orang-orang pada denial, Dok, lebih tepatnya kan. Ada yang bisa disalahkan lah, kambing hitam. Padahal sebenarnya kayak stroke, kemudian penyakit jantung kan karena lifestyle. Iya, bisa aja. Lifestyle yang udah dibawa dari muda, mungkin ya. Mungkin makan makanan yang terlalu tinggi lemak, nggak berolahraga, kerjanya kantoran duduk terus, gitu ya. Ya kemudian tiba-tiba ada satu masa dia vaksinasi, kemudian misalnya 1-2 bulan kemudian dia stroke atau serangan jantung. Yang disalahin vaksinnya. Iya. Padahal nggak disalahin lifestyle-nya yang selama ini. Gitu. Betul. Tapi Dok, sebenarnya vaksin-vaksin ini Dok bisa nggak didapatkan barangkali di rumah sakit pemerintah yang bisa diklaim oleh BPJS? Nah ini masalahnya. Masalahnya rata-rata vaksinasi kalau misalnya dia belum masuk program ya nggak ada sih, BPJS nggak bisa. Dari ini belum ada yang masuk, Dok? Belum ada. Karena itu program pemerintah ya. Dan di BPJS seingat saya sih nggak ada sih program vaksinasi. Dan asuransi manapun belum ada yang kayak mengklaim vaksinasi. Kalau udah ada asuransi semua bisa vaksinasi, semua orang udah vaksinasi lengkap. Nah, masalahnya kan itu kan cost ya. Cost yang direct ya. Sedangkan kalau asuransi itu kan memang sistemnya ya orang sakit dulu ya baru bisa klaim kan gitu kan. Ya tapi balik lagi Tribuners, kesehatan itu memang mahal. Lebih bagus mencegah daripada mengobati. Istilahnya kayak vaksinasi ini ya kayak sama kayak kita beli asuransi. So kalau asuransi bisa klaimnya pas kita sakit, ini supaya kita nggak sakit gitu istilahnya. Oke dokter, jadi bagi orang dewasa nih ya, yang ingin melengkapi vaksinasinya, hal apa nih yang harus mereka lakukan? Apakah harus cek darah barangkali atau screening kesehatan? Jadi kan berbeda ya tiap berdasarkan usia, kemudian faktor resiko tiap orang itu individu kan berbeda. Jadi sebaiknya kalau memang mau vaksinasi, boleh konsultasikan dulu ke dokter. Konsultasikan ke dokter, kemudian kita sarankan nih vaksinasi apa yang sesuai dengan pekerjaan, sesuai dengan resiko gitu ya. Barulah kecuali nih, katanya tadi hepatitis B, itu kita harus periksa HbSAg dulu sebelum vaksinasi. Kenapa? Karena kayak tadi saya bilang, hepatitis B ini kan dia diam-diam dalam tubuh, ya, silent, dia nggak menyebabkan gejala. Jangan sampai kita udah vaksin terus nanti dibilang vaksin ini menyebabkan hepatitis B. Padahal kan pasiennya memang sudah ada virusnya di dalam. Nah, jika sudah ada virusnya di dalam, ya nggak guna lagi vaksinasi tadi. Karena vaksinasi ini kan dia memberikan antibody, kenalan dulu sama virus tadi supaya ketika ada masuk langsung bisa dilawan. Jangan ketika sudah vaksinnya masuk di dalam, istilahnya kayak gini, kayak
kita beli gembok, tapi perompoknya dalam rumah. Perompoknya di dalam rumah gitu. Nah, itu istilahnya. Jadi nggak ada guna. Jadi nggak ada guna gembok tadi. Gitu sih. Oke, paham dokter. Jadi ini vaksin influenza, hepatitis B, HPV, tifoid, pneumonia, demam berdarah ini bisa didapatkan di Klinik Pratama Pilar Medan, dok? Yes, bisa. Semuanya? Ya, nanti bisa kita by appointment. By appointment, jadi kita kan vaksinasi ini kan storage-nya kan beda ya. Penyimpanannya, kemudian transportasinya beda. Jadi butuh perhatian khusus. Jadi jika memang ingin vaksinasi, boleh reservasi dulu. Kita jadwalkan, ya baru kita konsultasikan juga lah. Tetap sesuai konsultasi. dengan kebutuhan pasien. Gitu. Oke, ini juga ada perawatan home care, dok. Ini menjangkau sampai daerah mana aja, dok? Kota Medan kita masih jangkau. Oke. Kemarin juga beberapa kali kita home care agak jauh, Rel Sumatera pernah. Kemudian kayak Cemara Hijau juga pernah kok. Kalau untuk alamat kita di mana, dok? Kalau sekarang alamat kita di Jalan Sekip. Oh, Sekip. Jalan Sekip. Kota lah. Kota. Di Jalan Sekip. Kalau tahu Nakama Brew tuh, kafe. Kafe di situ lah. Gedungnya di situ. Iya. Kita di lantai 2-nya. Oke. Ya udah cukup banyak ya Tribuners yang kita obrolin sama Dokter Surya. Kayaknya Dokter Surya udah haus ya? Boleh minum? Udah haus? Aman. Kalau haus boleh minum dulu, Dok. Karena setelah ini mungkin lebih panjang lagi karena mau bertanya. Jadi pengen dokter memberikan pesan kepada Tribuners agar mereka mungkin lebih aware kepada kesehatan atau open minded terhadap vaksinasi. Boleh dokter, silakan. Kamera ini juga boleh. Jadi kan vaksinasi pada dewasa itu sebenarnya adalah lanjutan ya. Lanjutan dari vaksinasi ketika kita kanak-kanak. Ketika kita dewasa nih, misalnya udah nikah, udah punya anak, pasti kan kita mau yang terbaik ya untuk anak kita ya. Pasti rata-rata pasien tuh vaksinasi anaknya lengkap, tapi diri sendirinya lupa. Nah, jadi kita di sini saya juga reminder kalau vaksinasi dewasa itu berbeda. Ada resiko-resiko virus baru yang juga bisa menginfeksi pada dewasa dan bahkan menyebabkan gejala-gejala yang lebih berat dibanding ke anak-anak. Jadi lengkapilah vaksinasi supaya tidak terkena penyakit yang bisa dicegah tadi ini, dan juga jangan sampai menimbulkan penyakit-penyakit yang justru nggak bisa balik lagi kayak awal gitu ya. Jadi lengkapilah vaksinasi, konsultasikan sama dokternya. Kalau memang butuh vaksinasi kita juga bisa sedia. Thank you Dokter Surya ya yang udah memberikan informasi yang sangat berharga kepada Tribuners ya. Terlebih juga kepada Joy ya. Karena Joy kebetulan adalah pasien sinusitis, ternyata baru tahu kalau disarankan untuk vaksin influenza tadi. Bukan sinusitis saja tadi, semua pasien yang sehat yang bekerja harus vaksin per tahun. Betul. Oke, terima kasih juga kepada Tribuners yang udah menyaksikan cakap-cakap kesehatan ini sampai selesai. Semoga insight baik yang diberikan oleh Dokter Surya bisa memberikan dampak yang baik pula kepada Tribuners. Kalau begitu, aku Joy, Dokter Surya, beserta yang kru bertugas, pamit undur diri. Bye Tribuners, sampai ketemu lagi. Tetap sehat!